Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hmm, I hope you all good for today, okay? Good morning to all of you. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Gak ada yang sakit, alhamdulillah. Okay, for today, I'm going to give you a kind of lessons regarding to the English language lessons ya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang materi bahasa Inggris. Seperti biasa, Bapak masih sama. But first, I'm going to introduce myself again because you all already in the 5th grade of the class. Am I right? Jadi, Bapak akan perkenalan lagi ya untuk hari ini. Kenapa? Karena kalian sekarang sudah menjadi kelas berapa? Kelas 5. Oke. Kalian sudah menjadi kelas 5. Jadi, Bapak harus memperkenalkan diri lagi. Oke. Let me introduce myself. My name is Muhammad Pradani Jaya Utama, but you can call me Mr. Uta, okay? Mm-mm. It is nice to see you. I'm currently teaching English language just like usual. It's been a years, I guess. Jadi, salam kenal buat semuanya ya. Nama Bapak adalah Muhammad Pradani Jaya Utama, tapi kalian bisa memanggil Bapak dengan Pak Uta. Oke, Bapak mengajar bahasa Inggris sudah setahun ya, tak terasa. Oke, before I continue about the lessons, especially for the English language for today, you have to prepare about your stuff first, especially in the hands of writings and etc. Jadi silahkan kalian mempersiapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya baik itu buku tulisnya atau pensil atau pulpennya juga ya. Silahkan dipersiapkan dulu. Selagi kalian mempersiapkan alat tulis, Bapak juga akan mempersiapkan papan tulisnya. Oke, sebentar. Papan tulis Bapak adalah ini. Iya, ini adalah papan tulis Bapak ya. Oke, ini dijadikan dengan jadi landscape saja. Oke, iya. So it's going to be the whiteboard for today. Iya, sudah mempersiapkan alat tulisnya, buku tulisnya sudah. Oke, jika sudah, Bapak akan melanjutkan materinya ya. Oke, untuk hari ini kalian akan belajar tentang sentence structures ya. Ya, sentence structures artinya adalah struktur kalimat. Silahkan ditulis ya, strukturnya. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Semua catatan yang Bapak tulis di papan tulis. Ayo. Oke, about the sentence structures, kalian sebelumnya sudah pernah Bapak ajarkan dengan yang namanya subject. Tahu subjek apa kan? Masih ingat kan? Ada subject, and then verb, ya, dan object. Oke, ada untuk subjek, verb, dan objek. Dan biasanya setelah subjek itu ada to be. Oke, to be. Silakan dicatat. There are elements in a kind of sentence. For example, a subject, to be, verb, and object. And don't forget, in each sentence, you may only use only one verb. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ketika kalian membuat suatu kalimat, dalam satu kalimat itu hanya ada satu kata kerja ya. Oke. Bagi yang lupa Bapak tulis lagi di sini. Subjek itu adalah subjek ya. Subjek itu siapa? Orangnya. Oke. To be itu adalah kata bantunya ya. Ini adalah kata bantu. Sedangkan untuk verb itu adalah kata kerjanya.
Dan objek adalah sesuatu yang dilakukan, apa namanya, hal yang dilakukannya ya, objeknya. Ya, oke. Gitu. Akan sambil dicatat. Oke. Untuk struktur kalimat, yang pertama, sudah pernah Bapak jelaskan. Ini adalah mengulang lagi sedikit, mengingatkan kalian tentang struktur kalimat. There are subject, to be, verb, and object. Ya, seperti itu. Lalu materi untuk hari ini adalah how to make questions. How to make questions artinya adalah bagaimana cara membuat kalimat seperti itu ya. How to make questions yang artinya bagaimana cara membuat kalimat ya dari bentuk struktur kalimat seperti ini. Subject, verb, and object ya seperti itu. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya, about the questions that you're going to make depends on the sentence itself. Jadi, kalau kalian mau membuat kalimat, harus bergantung dari kalimat aslinya seperti apa, contohnya seperti apa. Oke, contohnya, kita pakai nama seseorang, siapa ya? Oke, oke, coba kita coba. Raika goes to school. Loh, kok pakai S ya? Goes to school. Kenapa pakai S? Karena kita ngomongin orang lain. Kalian masih ingat ya, untuk kalau kita menyebut nama orang lain, subjeknya, maka kata kerjanya pakai apa? Pakai S ya. Ini kata dasarnya adalah go. Farika go to school. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita ngomongin orang lain. Jadi kata kerjanya harus pakai S. Kenapa pakai S tapi ada E-nya? Karena ini adalah kemarin sudah Bapak ajarkan tentang phonetic symbol ya. Yang bunyinya vowel, vowel itu adalah bunyi A, I, U, E, O. Kalau suatu kata diakhiri dengan bunyi vowel, maka ini ditambahkan dengan vowel lagi. Oke, jadi goes, ya, O-N-E, goes to school. Yang artinya Farika pergi ke sekolah, ya. Oke, bagaimana cara membuat kalimatnya? Untuk membuat kalimat, pertama kalian harus lihat dulu di sini kata kerjanya. Kata kerjanya apa ya? Ini Bapak merahin. Farika goes to school. Lalu subjeknya ada berapa orang? Ya, ini Bapak kasih warna biru. Oke, Farika goes to school. Oke. Untuk pertanyaan dimulai dengan to be dulu. Karena di sini tidak ada to be-nya, maka kalian melihat ke subjeknya. Subjeknya ada berapa? Ada satu ya. Farika. Oke. Jadi kalau satu, kalian gunakan to be is. Atau does. Kalau misalnya itu orang lain. Kalau misalnya satu, itu do ya. Oke, seperti itu. Is, do, does. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Gimana cara buat kalimatnya? Untuk kalimatnya, yang pertama, itu Varika. Jadi, does, does Varika, does Varika go to school? Oke, artinya, apakah Farika pergi ke sekolah? Kan begitu ya. Mau ditulis artinya di bawah boleh. Apakah Farika pergi ke sekolah? Gitu ya. Does Farika go to school? Seperti itu. Jawabannya apa? Yes. Jawabannya adalah yes. Farika laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, jangan ngomong laki-laki. Kasihan. Oke, yes, she is.
Kenapa is? Karena cuman satu. Farika cuman satu. Ya, seperti itu. Farika goes to school. Itu bentuk kalimatnya. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Does Farika go to school? Apakah Farika pergi ke sekolah? Yes, she is. Yang artinya benar, dia pergi ke sekolah. Seperti itu. Yes, she is. Gitu ya. Sekali lagi, Farika goes to school, maka membuat kalimatnya itu dengan does. Oke, karena di sini kalimatnya goes. Yang awalnya goes, di sini sudah diwakili dengan es-nya jadi pindah ke sini ya, jadi pindah ke to be-nya. Kata kerjanya menjadi go saja, nggak perlu goes, karena sudah ada does di sini ya. Seperti itu, terima kasih Bapak kasih merah lagi di situ. Does Farika go to school? Apakah Farika pergi ke sekolah? Yes, she is. Seperti itu ya, benar. Dia pergi ke sekolah. Tadi untuk yang subjeknya satu. Oke, sekarang subjeknya ada banyak. Gimana caranya? Yang subjeknya agak banyak. Oke, subjeknya agak banyak. Oke, contohnya wali kelas 5A itu Pak Asep dan Ibu Nurfa ya. Oke, Miss Nurfa and Mr. Asep. Oh, seperti itu. The teacher. Kalimatnya mau sebagai guru atau sedang mengajar ya. Teaching aja deh. Sedang mengajar. Oke. Ibu Nurfa dan Pak Asep sedang mengajar. Oke, sedang mengajar. Oke, sekarang kita coba buat kalimatnya. Kalimatnya di sini lebih dari satu, maka pakainya di sini O ya. Lihat di sini. O. Oke. Terus kalau misalnya ini menggunakan do. Jadi kalau yang tadi memakainya does, yang ini pakai do. Oke, mungkin tadi ini, ya itu juga bisa. Oke, ya pakai do. Jadi kalau misalnya bentuknya jamak, lebih dari satu, kalian gunakan do. Ya, ditambah udah. All and do. Kalau misalnya ininya bentuknya pas, were ya. All, were, atau do. Seperti itu. Nah, kita coba sekarang buat kalimatnya. Kalimatnya seperti apa coba? Jadi, kita mulai dulu. Yang awalnya di sini ada to be-nya jadi ke depan. To be-nya ke depan. Jadi, all Miss Nova and Mr. Asep teaching. Gitu ya. All Miss Nova and Mr. Asep teaching. Seperti itu. Apakah Ibu Nurfa dan Pak Asep sedang mengajar? Begitu. Oke? Ya, artinya Bapak tulis di bawah. Apakah Ibu Nurfa dan Pak Asep sedang mengajar? Gitu ya. Oke. Nah, ada kalau misalnya pakai do juga bisa. Kalau pakai do berarti do Miss Nurfa and Mr. Asep all teaching, seperti itu. Oke. Oke, kalau dimulainya dari do ya. Do Miss Nufa and Mr. Asep all teaching? Seperti itu. Yang artinya sama. Apakah Ibu Nurfa dan Pak Asep sedang mengajar? Oke, begitu ya. Ini untuk yang subjeknya lebih dari satu. Paham? Oke. Kalau paham, kita akan coba, Bapak akan memberikan sedikit latihan untuk kalian. Silahkan buat kalimat
Yang pertama tadi, yang subjeknya satu ya, untuk yang Veronica. Karena di sini subjeknya cuma satu. Dan ini menggunakan does. Oke. Dan yang kedua, menggunakan do saja yang lebih mudah. Jadi do Mr. Asep and Miss Nurfa are teaching. Atau mau kalian buat menggunakan O di situ. Ya, karena subjeknya lebih dari satu. Oke. Bapak akan tulis di sini exercise untuk kalian. The exercise is number one. Kita coba ya. Di sini di sekolah ada siapa ya? Siapa? Oke, kita coba nama bapak aja deh. Mister Uta. Mister Uta is teacher. Oke, yang pertama Mister Uta is teacher. Ayo, buat kalimatnya seperti apa ya? Oke, yang kedua, jadi hanya 2 pertanyaan aja. Yang kedua, kita coba Hesna and siapa? Oke, Mail. Hesna and Mail are best friend. Silakan. Ini adalah exercise untuk kalian. Kalian buat 2 kalimat dari dua pertanyaan dari 2 kalimat ini. Okay, you have to make a kind of questions based on the sentence that I just gave you earlier. There are two sentences. So you have to make 2 questions each. Okay? Jadi kalian buat kalimat dari masing-masing materi ini ya. Oke, itu saja dari Bapak untuk hari ini. Materinya adalah how to make questions ya. Oke. Selanjutnya Bapak tutup pembelajarannya dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. That'll be all for me for today. See you again next week. See you again next time. Untuk tugasnya nanti dijaprikan saja ke Bapak ya. Oke. Jadi kalian tugasnya yang pertama adalah kalian tulis yang tadi ada di papan tulis di buku tulisnya, lalu menjawab tadi ada exercise latihannya ya, buat kalimat dari buat pertanyaan dari 2 kalimat tadi. Oke. Itu. Yang kedua, setelah kalian menuliskan kalimatnya, kalian lafalkan kalimatnya. Jadi dibaca ya. Direkam menggunakan voice note. Jadi tugas 2 ya, tugasnya yang pertama adalah tugas menulis, writing exercise, dan yang kedua adalah speaking exercise. Good. Ya, oke. See you next time, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.